Sahabat YKB, jumpa kembali dalam acara Krida Bagimu Negeri, kerjasama antara Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida, tempat yang tepat untuk menyiapkan masa depan bagi anak Anda, bila Anda sebagai orang tua, dan bagi Anda bila Anda remaja atau pemuda. Acara ini mengangkat aneka persoalan yang kita hadapi sehari-hari dengan melihatnya dari berbagai perspektif keilmuan seperti kesehatan, psikologi, ekonomi, sosial, dan tentu saja perspektif iman Kristen. Topik kita kali ini mengambil tema problem kesehatan mata. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung, dan bersama dengan kita sudah hadir Dr. Christian Gunawan, SPM. Selamat datang di studio, dokter. Ya, terima kasih atas undangannya. Saya boleh panggil Dokter Christian? Boleh. Boleh ya, Dok? Ya. Saat ini dokter mengajar di Ukrida Fakultas Kedokteran. Ya, betul. Baik. Fakultas Kedokteran untuk bidang studi ilmu kesehatan mata dan juga untuk optometri. Oh, sejak tahun 2020. Sejak tahun 2020. Ya. Baiklah dokter, ini mengambil tema problem kesehatan mata. Saya mau mengawali dengan pertanyaan. Mata ini kan adalah indera penglihatan ya, Dok. Iya. Dan di balik mata kita ini yang Tuhan beri pasti terdapat beberapa bagian dalam mata, dan pasti juga ada fungsi-fungsinya. Kira-kira Dok, apa saja ya Dok ya bagian-bagian dalam mata yang kelihatannya simple, kelihatan kalau dari luar, tapi fungsinya luar biasa. Pasti di dalamnya tuh ada bagian-bagian yang kompleks dan juga fungsi-fungsinya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya akan coba jawab ya. Memang mata itu kalau kita lihat simple ya. Jadi kecil tapi powerful. Jadi dengan mata yang kecil itu kita bisa melihat dunia ya. Manusia itu sebetulnya seperti makhluk visual. Jadi 83% kira-kira 80-83% itu ditangkap oleh indera penglihatan, sensorisnya. Jadi makanya fungsi mata melihat itu sangat penting ya. Mata itu kalau tadi ditanya bagian-bagiannya ya, kalau kita potong ya, jadi mata itu kalau kita potong melintang ya, itu bagiannya ada dari depan sampai belakang ya. Bagian depan kita namakan segmen depan atau segmen anterior ya di dalam bahasa medis. Bagian belakang kita namakan segmen posterior, begitu. Nah, dinding pembentuk bola mata itu ada yang putih, yang kalau kita lihat di depan ini warna putih ya, itu dinding pembentuk bola mata. Jadi itu hanya dindingnya ya, namanya sklera ya. Bagian itu untuk dinding bagian belakang. Sedangkan untuk bagian depan ya, dindingnya adalah kornea. Kornea itu bening, jadi nggak transparan, jadi sinar bisa tembus ya. Sedangkan sklera itu nggak tembus ya. Jadi pintu masuk sinar untuk melihat di mata itu dimulai dari kornea ya. Nah, di belakang kornea itu ada jendela mata, yaitu pupil. Kemudian di belakangnya itu ada lensa. Kemudian di belakangnya ada retina. Retina itu merupakan saraf mata untuk menangkap cahaya ya. Di situ ada sel-sel yang menangkap cahaya, mengubah cahaya menjadi impuls listrik, kemudian dia akan diteruskan ke otak untuk terjadinya proses melihat ya, menyadari bahwa ada suatu benda, suatu objek, bentuk dan ruang, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang di balik mata kita yang kelihatan simple begitu ya, kecil, dengan begitu kita bangun, kita bisa langsung begitu saja ya melihat benda-benda yang ada di sekitar kita, begitu. Tetapi prosesnya dan bagian-bagiannya ternyata sedemikian kompleks. Ya Dok ya? Betul, sangat kompleks. Kalau mau dijabarkan lagi, bagian yang saya sebutkan tuh hanya untuk proses refraksi ya. Jadi sebenarnya banyak sekali bagiannya. Refraksi itu apa Dok? Refraksi itu adalah melihat melihat supaya titik fokusnya jatuh pas di retina ya. Jadi kalau misalnya titik fokusnya tidak jatuh pas di retina, maka proses refraksi ini error. Kalau error, maka kita melihat tidak jelas ya, kurang lebih seperti itu. Jadi fungsi retina sebegitu ini ya. Fungsi mata, semua mata. Fungsi mata. Jadi kalau ingin melihat dengan baik, seluruh bagian mata harus berfungsi dengan baik. Tidak bisa salah satu
ya. Contohnya begini, Anda mempunyai kornea, Anda mempunyai lensa, kemudian Anda mempunyai retina. Ketika salah satu tidak berfungsi dengan baik, maka akan terjadi gangguan penglihatan seperti itu, ya. Kalau bagian mata sendiri tadi saya sudah sebut ya, kornea yang bening bagian depan ya, dia mempunyai kekuatan refraksi sekitar 40 ya. Nah, kalau misalnya kekuatannya kurang, maka tentunya akan terjadi error ya, seperti itu. Sama juga dengan lensa. Lensa itu sekitar 20 ya. Begitu terjadi kekeruhan atau lensanya geser, maka dia juga bisa error ya. Begitu pula dengan retina. Retina itu mempunyai sel batang dengan sel konus ya, dengan kerapatan tertentu. Kalau kerapatannya pun berkurang, maka kita pun melihatnya jadi kurang jelas. Kira-kira seperti itu. Jadi setiap bagian-bagiannya itu punya fungsinya masing-masing, dan agar kita bisa melihat dengan baik, dengan sempurna, mengandaikan setiap fungsi-fungsinya berfungsi dengan tepat sesuai dengan fungsi bagian-bagiannya. Betul sekali. Kalau ada yang tidak pas, maka akan menyebabkan ada gangguan. Betul sekali. Gangguannya penglihatan. Gangguannya pada penglihatan. Entah itu terasa buram. Melihat saya agak buram kan ya, Dok? Ada kacamata. Baiklah, Dok. Lalu bagaimana cara mengukur ketajaman penglihatan? Oh ya, terima kasih. Untuk jadi penglihatan itu kan sebenarnya sesuatu yang kualitatif ya. Jadi kita tuh kalau melihat kita hanya bisa bilang jelas atau tidak jelas ya. Maka dari itu ada seorang peneliti yang namanya Snellen, dia menciptakan sistem ya untuk mata kita itu dibuat menjadi kuantitatif, jadi angka. Ya, nah itu kita ukurnya dengan ketajaman penglihatan. Ya, kita mengukur dengan Snellen chart. Jadi membaca tulisan yang tidak bergerak ya, tulisan hitam di atas putih karena kontrasnya paling bagus ya. Itu dari jarak kurang lebih 6 meter. Ya, kenapa kok 6 meter? Karena 6 meter dianggap titik tidak terhingga yang bisa kita lakukan di dalam ruangan. Ya, kurang lebih begitu. Jadi kita membaca sebuah tulisan yang harusnya orang normal pun bisa melihat di 6 meter. Ya, kalau kita di jarak 6 meter, tapi kita nggak bisa lihat yang seperti orang normal, maka kita hanya bisa melihat tulisan yang lebih besar. Ya, semakin besar tulisannya, berarti orang normal itu sebenarnya bisa melihat lebih jauh daripada 6 meter. Begitu. Ya, jadi misalnya orang normal bisa lihat di 30 meter, tetapi kita hanya bisa lihat di 6 meter. Berarti visus mata kita dalam kuantitatifnya sekitar 6/30. Begitu ya. Kalau normalnya berarti 6/6. Jadi kita bisa lihat di jarak 6 meter, orang normal pun bisa lihat di jarak 6 meter. Begitu ya. Nah, Snellen chart ini hanya sampai jarak 60 meter. Tulisan paling besarnya. Jadi visus paling jeleknya adalah 6/60. 6/60. Ya. Kalau misalnya tulisan paling atas huruf E, biasanya huruf E ya. Huruf E paling atas itu nggak kelihatan, maka kita bisa lakukan penghitungan dengan hitung jari. Kenapa huruf E itu? Ada apa dengan huruf E? Huruf E ini sebenarnya dari Snellen ya. Oh. Dari penciptanya. Jadi karena kita menghormati, jadi kita menggunakan huruf E itu terus-menerus. Oh, jadi menghormati penemu. Iya. Di huruf E itu. Iya. Oh, jadi tidak ada hubungan. Jadi itu memang trademarknya. Oh, iya. Jadi sebenarnya chart gak cuma Snellen, tapi dia yang paling terkenal. Paling terkenal dan bisa dipakai. Dan selalu dipakai di semua klinik. Di semua klinik di seluruh dunia. Di Indonesia ya, maupun di tempat lain. Itu yang pengukur ketajaman penglihatan seperti yang ada di optik-optik itu ya, Dok? Yang di optik bisa ya. Bisa. Ya, di optik juga salah satu. Jadi yang saya katakan tentang chart ini adalah chart yang sudah di print fisiknya kemudian ditempel di tembok ya. Kalau yang di optik itu umumnya mereka menggunakan alat. Jadi di dalamnya itu sudah diatur seperti melihat di jarak 6 meter.
Jadi kita ngelihat ke dalam satu betul. tabung seperti itu. Iya. Tapi sudah dibuat di dalamnya itu dengan jarak 6 meter. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi memang ada perbedaan sedikit. Ya. Tapi untuk mengukur ketajaman penglihatan di optik baik-baik aja kan dok, nggak masalah kan? Tiap cara mengukur pasti mempunyai hasil yang berbeda. Jadi kadang-kadang pengukuran itu ada perbedaan sedikit-sedikit. Misalnya kita dengan Snellen chart, kita bisa ngukur dia 6/6 ya. Dengan alat yang di optik, mungkin dia masih 6/6 ya. Atau 6/7,5, kadang-kadang seperti itu. Jadi ada perbedaan dari hasilnya kadang-kadang ya. Walaupun perbedaannya itu nggak bermakna. Perbedaannya nggak bermakna? Perbedaannya nggak bermakna. Jadi pun kalau mau mengukur di optik nggak masalah betulnya? Nggak masalah. Nggak masalah, nggak harus ke rumah sakit untuk mengukur. Ya, untuk ketajaman penglihatan. Untuk ketajaman penglihatan. Untuk problem-problem mata, apalagi mendalam, jangan ke optik ya dok? Kalau problem mendalam, karena optik itu hanya ngukur refraksi, ya, yang tadi itu, ya. Jadi tidak bisa selain refraksi. Jadi contohnya ada orang yang katarak datang ke optik ya, diukur ternyata kacamatanya bisa dapat, ya. Akan tetapi katarak itu kan sebenarnya bukan gangguan refraksi. Ya, katarak itu merupakan kekeruhan pada lensa. Ya, jadi sehingga masalahnya nggak selesai sampai situ. Kadang-kadang seperti itu. Oh iya ya. Jadi dia hanya melihat masalah refraksi. Ya. Tapi untuk masalah yang lain yang lebih kompleks bukan ke optik. Ya. Untuk menemukannya. Soalnya kan kadang-kadang ada ini yang katakan ini salah satu warga jemaat saya ya, mengukur ketajaman penglihatan anaknya di rumah sakit. Sebelumnya sudah ke optik, tapi kok beda gitu. Bingung, ini sebenarnya percaya yang mana begitu ya. Nah, lalu kemudian begitu ke rumah sakit diminta dirujuk ke dokter mata, ternyata ada problem lain. Ya. Ternyata problemnya memang lebih dari sekedar soal minus plus, memang ada problem lain yang harus ditangani lebih mendalam ke dokter mata. Ya. Baiklah dok, jadi tidak semua bisa diselesaikan di optik, harus kalau memang ada problem-problem lain yang lebih kompleks mestinya ke dokter mata. Betul sekali. Ya, Dokter Christian, karena ini topiknya ini kan problem kesehatan mata. Kita berangkat dari bagian-bagian mata, lalu kemudian fungsi-fungsinya, lalu kemudian cara mengukur ketajaman penglihatan. Terus tadi dokter sudah ngomong tentang kalau ada bagian-bagian yang tidak berfungsi, maka itu akan mengganggu indera penglihatan. Yeah. Dan pastinya tidak ada yang sempurna, termasuk juga indera penglihatan kita. Tidak ada yang sempurna, sehingga seluruh dunia dan seluruh Indonesia termasuk gitu ya, pasti mengalami gangguan-gangguan penglihatan, problem-problem kesehatan mata. Dan sebelum kita membahas ini lebih dalam, kita akan bahas itu di segmen yang kedua dok. Yeah. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, jumpa lagi dalam acara Krida Bagimu Negeri. Bersama dengan kita sudah hadir Dr. Christian Gunawan, SPM, dan kita sedang membahas problem kesehatan mata. Di segmen yang pertama, Dr. Christian sudah menjelaskan bagian-bagian dalam mata yang terlihat simpel ini ya.
ada bagian-bagian dalamnya yang kompleks, dan setiap bagian-bagian itu punya fungsi-fungsinya masing-masing. Ada proses-proses tertentu yang lalu kemudian membuat kita akhirnya juga bisa melihat dengan sempurna. Nah, ketika bagian-bagian di dalam ini tidak berfungsi secara optimal, maka itu akan mengganggu fungsi penglihatan kita. Dan di segmen yang kedua ini kita mau membahas lebih dalam tentang itu, Dok. Okay. Jadi problem-problem kesehatan mata aja apa saja sih, Dok, yang ada ya? Pertama secara umum dulu dah. Secara umum, karena minimal aja ya di usia tertentu sudah pakai kacamata. Bahkan ada yang masih kecil saja sudah memakai kacamata. Entah apa penyebabnya nanti ya. Kira-kira apa saja ya, Dok, penyebab-penyebab ada problem-problem kesehatan, dimulai dengan yang umum sampai yang problem berat yang bukan cuma dialami yang sudah tua tapi juga yang masih muda gitu. Ya, terima kasih. Oke, saya akan coba jawab. Jadi secara garis besar mata itu kan untuk melihat ya. Jadi kita katakan ada gangguan kalau dia melihatnya terganggu, ya seperti itu. Nah, terganggu itu buram. Buram, ya terutama buram. Ya, buram. Penglihatannya turun, visusnya turun. Nah, jadi secara garis besar apa aja sih yang menyebabkan penglihatan kita tuh turun ya? Yang pertama gangguan refraksi atau orang sering bilang secara awam itu minus, plus, ya, atau silinder. Itu yang dinamakan gangguan refraksi ya. Jadi itu yang pertama ya. Gangguan refraksi ini terjadi ya akibat sinar yang jatuh di mata harusnya fokus, jatuhnya di titiknya di retina, tetapi kalau terjadi gangguan refraksi fokusnya berpindah. Jadi dia fokusnya kadang bisa di depan retina, kadang bisa di belakang retina, kadang fokusnya pun scattered atau terpencar-pencar. Ya, terpencar-pencar yang sering dinamakan dengan silinder. Ya, jadi satu titik fokus ya. Supaya fokusnya baik, tepat di retina, maka minimal kornea sama lensa harus bagus. Ya, kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara umum ya, selain refraksi, kita bilangnya gangguan media refraksi atau gangguan yang terjadi pada media-media yang transparan di mata, media refraksi ya. Misalnya ada gangguan kornea, korneanya terpukul sehingga ada erosi ya, lalu ada luka ya, maka korneanya akan erosi itu apa? Pengikisan? Seperti terkikis ya, seperti terkikis atau orang awam bilangnya luka ya. Jadi kalau misalnya korneanya luka ya, otomatis kornea menjadi tidak bening. Ya, harusnya bening jadi tidak bening sehingga sinar yang masuk ke mata pun terpencar ya. Ya, terjadi gangguan refraksi dan gangguan media refraksi ya, seperti itu. Contoh kedua yang paling sering di Indonesia juga merupakan masalah pertama itu adalah orang katarak. Ya, jadi lensanya keruh. Lensa yang keruh ini menyebabkan sinar yang mau masuk ke retina terhalang. Ya. Satu terhalang, dua terpencar. Ya. Apa beda terhalang, terpencar? Kalau terhalang itu sinar mau masuk dari 100% jadi 50%. Ya, artinya kontras sensitivitasnya akan turun. Ya, orang melihat ketajamannya bagus, dia titik pisahnya bagus, tapi kontrasnya jelek. Ya, contohnya begitu. Kalau terpencar artinya sinarnya tidak fokus lagi di retina. Ya, sehingga kadang-kadang orang katarak itu bisa diberikan kacamata. Ya, bisa diberikan kacamata menjadi baik ketajamannya walaupun kontrasnya tetap sama. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi itu contoh-contohnya pada gangguan media refraksi ya. Yang ketiga secara garis besar pula gangguan jalur lintasan visual dan gangguan saraf ya, itu bisa menyebabkan gangguan penglihatan ya. Misalnya titik fokus sudah jatuh dengan benar di retina, tidak ada gangguan media refraksi. Tapi ternyata retina kita sendiri, sel kita sendiri itu tidak bisa memproses cahaya. Ya, itu yang dinamakan gangguan saraf ya.
di Indonesia yang paling sering terjadi ada 2 hal, yaitu terjadi pada orang glaukoma, ya, 1 glaukoma, yang kedua pada orang dengan diabetes, ya, diabetes atau penyakit gula darah, ya. Jadi pada glaukoma terjadi kerusakan saraf, ya, umumnya akibat tekanan bola mata yang tinggi, ya. Kalau pada diabetes terjadi kerusakan saraf mata, ya, akibat gula yang tinggi, sehingga pembuluh darah kita itu dalam bahasa medisnya iskemik, ya. Jadi tidak bisa menghantarkan darah dengan baik, nutrisinya berkurang untuk sel-sel di retina, kurang lebih seperti itu. Bahkan diabetes saja bisa menyebabkan ini, ya. Ya, betul, ya. Itu cukup sering terjadi, dan orang kadang-kadang pasien datang sudah terlambat, artinya sudah pada tahap yang sudah tidak bisa kita lakukan apa-apa. Kadang-kadang seperti itu, ya. Ya, untuk penyebab-penyebab kebutaan secara garis besar terdiri dari 3 hal itu. Jadi gangguan refraksi, gangguan media refraksi, kemudian gangguan saraf, dan gangguan jalur lintasan visual. Kalau dari minus, plus, lalu kemudian silinder bisa juga berakibat kebutaan kah dalam kondisi tertentu? Ya, jadi kalau ini kita kembali lagi ke definisi dulu ya, kebutaan ya. Iya. Jadi sebenarnya apa sih kebutaan itu, ya? Ada 2 definisi di dalamnya. Jadi kita ambil yang berdasarkan WHO ya, karena WHO standar organisasi kesehatan dunia, ya. Berdasarkan WHO, kebutaan itu didefinisikan di mana visus sentral kita kurang dari 3/60, ya. Sesuai dengan yang tadi udah saya jelaskan, 3 yang di atas itu adalah jarak penglihatan orang yang diperiksa. Jadi orang yang diperiksa hanya bisa lihat di 3 meter, ya. Padahal orang normal bisa lihat di 6 meter, ya. Jadi itu dengan visus hitung jari, ya. Kalau lebih segitu atau lebih buruk, ya, maka dikatakan dia buta, ya. Kalau visusnya di 6/60, 6/18 ya, sampai 3/60, jadi batasannya 6/60 keparahannya, ya. Nah, itu dari 6/18 sampai 3/60 itu dikatakan impairment, visual impairment, ya, atau gangguan penglihatan, jadi belum buta, ya. Jadi itu definisi kebutaan berdasarkan WHO, ya. Sedangkan yang ditanyakan tadi adalah minus, plus, dan silinder, ya. Kalau dari WHO, kalau sudah dikoreksi, misalnya seperti saya dan Anda pakai kacamata, setelah dikoreksi visus kita menjadi 6/6, maka kita masuknya ke dalam orang normal, ya. Jadi bukan orang buta, ya, berdasarkan definisi WHO, ya. Karena kita sudah dikoreksi dengan baik, hasilnya 6/6, kurang lebih seperti itu, ya. Yang dikatakan buta adalah apabila mata terbaiknya kurang dari 3/60 walaupun sudah dikoreksi, ya. Jadi misalnya mata terbaiknya yang kanan 6/6, yang kiri nggak bisa melihat 1/60, misalnya begitu, maka dia tidak didefinisikan sebagai orang buta di dalam WHO, karena dia masih bisa melihat dengan satu mata, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi yang tadi dokter mengatakan sayangnya datang kepada kami sudah dalam kondisi terlambat, itu dalam kondisi seperti apa matanya? Oh, itu tadi saat saya menjelaskan tentang gangguan saraf dan gangguan jalur lintasan visual. Ya, karena memang saraf di mata itu tidak bisa beregenerasi. Ya, jadi sekalinya rusak, memang kita sebut dia sudah terlambat. Begitu. Akibatnya apa? Akibatnya walaupun sinar yang masuk ke mata terfokus di retina, tapi retina ini nggak bisa memproses cahaya, ya, sehingga penglihatannya pun turun, ya. Jadi tadi udah disebut ya, kalau ada yang salah satu yang tidak berfungsi dengan baik, maka penglihatannya turun. Jadi ya seperti itu, ya, kurang gitu, lebih. Dok. Ya. Jadi tadi dokter menyebut tentang katarak ya, salah satu problem kesehatan mata. Itu tidak hanya dialami oleh yang sudah berusia lansia kan, Dok? Ada juga yang itu juga mengalaminya. Ya, apakah ada itu penyebabnya apa? Apakah ada faktor genetika penyebab katarak atau
atau apa? Apakah terlalu sering melihat yang terang-terang seperti ya? Ada yang mengatakan kalau pergi keluar ya, kalau mau supaya tidak terlalu terpapar begitu ya cahaya matahari yang menyilaukan, pakailah kacamata hitam supaya bisa mencegah katarak. Itu gimana dok responnya? Ya, oke. Terima kasih ya. Saya akan tanggapi soal ini. Jadi kalau yang namanya katarak pada anak-anak dan dewasa itu berbeda ya. Tapi katarak itu adalah suatu penyakit, suatu keadaan di mana lensa di dalam mata itu menjadi keruh. Ya, itu bisa menyerang di usia manapun. Mau dari 0 sampai 100 pun bisa. Ya, jadi pada bayi baru lahir katarak ada. Ya. Itu penyebabnya apa, dok? Ya, jadi umumnya berhubungan dengan sindroma rubella. Ya, rubella sindrom 33%, kemudian 33%-nya kurang lebih penyebabnya tidak diketahui, atau kalau dalam bahasa medisnya kita sebut idiopatik. Ya, jadi penyebab-penyebab lainnya ada yang genetik, kemudian ada yang sindrom-sindrom lain. Ya. Sindrom-sindrom itu dari mana itu? Kalau rubella, ya, rubella itu dari virus. Ya. Kalau yang lain itu dari genetik, bisa sindrom genetik, bisa juga sindrom yang dapatan. Ya, jadi gitu. Nah, itu kalau pada bayi, ya. Pada orang muda pun bisa terjadi katarak. Contohnya pada orang dengan trauma. Ya, orang dengan trauma mata atau orang dengan konsumsi obat-obatan. Ya, trauma mata itu seperti apa, dok? Trauma terpukul atau tabrakan, ya. Itu trauma mata. Ya, begitu. Jadi misalkan terjatuh begitu, lalu kemudian kena di bagian kepala, nah itu bisa juga terjadi. Kena impaknya ke mata. Ya, jadi countercop kita bilang ya. Ya. Itu bisa begitu. Kemudian bisa juga karena obat-obatan, ya. Misalnya memang dari kecil sering menggunakan obat-obatan, jadi waktu dia usia muda dia sudah terjadi katarak. Itu juga bisa terjadi. Obat-obatan seperti apa biasanya? Paling sering itu penyebabnya steroid. Sering mengkonsumsi obat-obat steroid? Ya, obat-obat steroid ya. Contohnya pada orang yang memang nggak bisa dihindari, contohnya sindroma nefrotik, ya. Itu tidak bisa dihindari, harus mengkonsumsi, sehingga pada waktu usia muda, misalnya 18, 20, dia kadang-kadang sudah timbul katarak. Ya. Kalau pada usia dewasa, ya, ini katarak itu terjadi secara fisiologis, ya, umumnya. Jadi dengan bertambahnya usia, lensa kita itu banyak ya termakan usia ya, istilahnya ya, awamnya ya, termakan usia sehingga menjadi keruh. Ya, itu dengan usia. Jadi memang ada begitu ya, walaupun tidak tertutup kemungkinan ada faktor resiko lain. Ya, misalnya sering terpapar, tadi udah disebut ya, sinar matahari ya, itu salah satu faktor resiko ya. Kemudian merokok ya, kemudian jarang makan buah, jarang makan sayur. Apa kaitannya merokok dengan sampai ke mata, dok? Oh ya, memang berkaitan. Jadi dia kan banyak racunnya dari rokok, begitu. Jadi bisa menimbulkan katarak. Iya. Juga. Betul. Ya, sama gangguan saraf juga di mata. Gangguan saraf juga. Cuman kita lagi bahas katarak, jadi ya salah satunya begitu. Kemudian sinar matahari, kemudian jarang makan buah, jarang makan sayur, ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di usia dewasa sampai tua itu memang karena apa? Usia. Jadi apa? Terkikis apa? Lensanya menua. Iya, lensanya jadi tua. Sebenarnya yang terjadi itu adalah banyak gangguan elektrolit imbalance. Jadi gangguan elektrolit yang terjadi di lensa. Tapi itu terjadi karena usia tua. Karena usia tua. Iya. Bisa juga faktor berenang, bisa nggak, dok? Kalau berenang di kolam renang banyak kaporit tanpa pelindung. Nah, kalau berenang ini sebenarnya hal yang berbeda ya. Jadi tidak menimbulkan katarak sebetulnya. Ya, tapi bisa menimbulkan iritasi. Ya, iritasi di mata ya. Kadang-kadang pada tingkat yang berat ya, matanya sempat tergores. Kemudian di kolam renang kan nggak 100% bersih ya, tidak 100% steril. Nah, itu ketempelan kuman bisa menyebabkan infeksi pada mata.
Ya, jadi korneanya menjadi keruh dan penglihatannya turun. Nah, itu yang kita sebut dengan keratitis, penyakit keratitis atau ulkus kornea. Ya, itu kadang-kadang terjadi, tapi bukan katarak. Ya. Tapi bisa mengakibatkan problem kesehatan mata yang lain. Ya. Yaitu iritasi. Ya, infeksi pada mata. Infeksi pada mata. Ya. Infeksi pada mata paling berat itu seperti apa, Dok? Infeksi paling berat itu kita katakan dalam bahasa medis endoftalmitis atau panoftalmitis ya. Panoftalmitis artinya seluruh mata terinfeksi, atau endoftalmitis artinya bola mata di dalamnya penuh dengan pus atau udah terinfeksi ya. Tapi ini kejadian yang jarang terjadi kecuali ada trauma atau bekas luka pembedahan yang tidak steril ya. Yang lebih sering terjadi itu adalah penyakit yang dinamakan ulkus kornea. Ya, jadi infeksi ini juga cukup berat karena gangguan penglihatan yang ditimbulkan itu hampir permanen. Jadi semua yang ulkus kornea itu hampir permanen menimbulkan bekas luka, ya. Jadi itu cukup berat untuk mata, ya. Sedangkan di dalam kornea mata kita sendiri itu sarafnya banyak sekali, ya, sehingga itu juga menimbulkan sakit yang luar biasa bagi pasiennya. Jadi kalau ditanya yang cukup berat apa, ya saya rasa jawabannya lebih mengarah ke ulkus kornea karena dia paling banyak, ya. Paling banyak syaraf. Bukan, paling banyak kejadiannya. Oh, itu paling banyak terjadi ya, kejadian. Iya, untuk infeksi yang berat. Untuk infeksi yang berat ya, di bagian kornea tadi ya, itu. bagian kornea, ya. Ya, gitu. Baik, Dokter Christian, ini kan topiknya memang problem kesehatan mata, jadi Ya. jadi ada banyak hal-hal yang saya tanya nih berkaitan dengan problem kesehatan mata. Ya. Namun kita masih akan melanjut di segmen yang ketiga, dan sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, terima kasih masih bersama dengan kami dalam acara Krida Bagimu Negeri dengan tema problem kesehatan mata. Bersama dengan kita hadir di studio Dr. Christian Gunawan, SPM, di segmen yang pertama dan kedua. Dr. Christian sudah menjelaskan bagian-bagian mata bersama dengan fungsi-fungsinya, lalu kemudian cara mengukur ketajaman penglihatan, lalu kemudian berbagai macam problem-problem kesehatan mata yang dialami itu apa-apa saja, dan secara umum penyebab-penyebabnya. Dan di segmen yang ketiga ini saya masih mau tanya lagi nih, dokter, tentang tadi kan dokter mengatakan ya, semakin tambah usia, rasanya natural begitu ya, Dok ya? Boleh dibilang begitu nggak? Natural kalau mengalami penurunan fungsi penglihatan. Bolehkah memakai kata itu ya? Ya, boleh. Boleh ya. Entah itu minus, entah itu plus atau katarak. Namun sekalipun itu memang hampir niscaya terjadi begitu. Kira-kira apa yang masih bisa kita lakukan ya, sahabat YKB yang menyaksikan ini, agar kita bisa setidaknya mengurangi resiko gangguan penglihatan yang dengan resiko yang besar yang tadi dokter sudah sampaikan, seperti infeksi mata misalkan, itu cukup banyak terjadi dan itu berat gitu. Ya. Terima kasih ya. Kalau memang dari usia kan kita kan nggak bisa stop umur ya, jadi ya mau kita
kita harus terima ya bahwa memang seperti itu. Jadi apa aja sih masalah mata dengan bertambahnya usia ya? Yang pertama, orang menjadi gangguan penglihatan jarak dekat. Ya, itu yang pertama. Namanya gangguan akomodasi, dalam bahasa medisnya kita sebut presbiop. Ya, itu di usia 40 terjadi, naik terus ya. Orang yang bilang kacamata plus ya. Dia akan naik terus sampai di 60 ya. Memang itu nggak ada pencegahannya. Ya, itu nggak ada pencegahannya. Tapi andai kata itu terjadi ya, kita bisa memberikan kacamata untuk membantu melihat dekatnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu mempengaruhi ketebalannya juga nggak itu, Dok? Ketebalan apa? Apa ukuran kacamata atau enggak? Kalau plus? Ya sebenarnya kalau makin besar angkanya, ya mau plus atau minus ataupun silinder ya, itu makin tebal kacamatanya. Ya, jadi ya ini kan ngenanyanya kacamata ya. Kalau kacamata itu ada indeks biasnya, jadi tergantung, ada yang indeks bias yang lebih tipis, ada yang lebih tebal ya. Itu tergantung nanti di toko kacamata bisa lihat ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau karena usia juga ya, itu adalah katarak. Ya. Jadi kita semua ya pasti akan katarak. Begitu, Dok? Iya. Itu karena udah dari usia. Usia berapa itu, Dok? Ya. Secara umum umumnya terjadi di atas katarak? 55, di atas 60 ya, itu terjadi. Ya. Walaupun di 40 ke atas itu rata-rata sudah ada tipis, sudah ada sklerotik tipis kataraknya ya. Nah, ya sekali lagi ini nggak bisa dihindari ya, nggak bisa dicegah ya, karena usia akan terus bertambah. Ya. Jadi apabila memang terjadi ya katarak, itu bisa kita lakukan operasi ya. Hanya operasi ya, belum ada obatnya, belum ada kacamatanya ya. Jadi sampai saat ini penanganan katarak terbaik itu hanya dengan operasi ya. Seperti itu. Nah, terus kemudian kalau yang ketiga juga ya, yang karena usia ya, itu adalah glaukoma ya. Umumnya di atas 40 ya. Maka dari itu di umur 40 ya, sebetulnya disarankan dilakukan screening untuk glaukoma ya. Jadi itu untuk pencegahan kebutaan ya. Kalau yang ini kebutaannya bisa dicegah walaupun penyakitnya terus jalan ya. Jadi dengan kita lakukan screening, kita lakukan terapi yang tepat ya, progression of glaukoma ini melambat ya. Jadi seharusnya orang buta. Boleh tahu, Dok, sorry memotong, apa gejala-gejala menuju glaukoma itu? Nah, usia 40-an saya sudah mulai harus ini. ya, jadi glaukoma itu nggak ada gejala 90%-nya. Jadi 10% yang bergejala itu orang sakit kepala, kemudian pusing, kemudian matanya terasa berat. Ya, itu hanya 10%-nya. 90%-nya nggak bergejala. Makanya semua yang 40 itu di screening. Itu udah dari Vision 2020. Jadi dari IAPB itu. Ya. Nah, glaukoma itu nggak bergejala. Jadi kita sebut dia seperti pencuri penglihatan. Ya. Tidak ada kejadian apa-apa, tahu-tahu dia gelap. Nah, itu kalau udah keburu gelap artinya datangnya sudah terlambat. Ya. Jadi sebelum gelap itu kita lakukan screening. Itu yang terbaik, yaitu di usia 40. Jadi dia pencuri penglihatan. Kenapa kok dia bisa seperti pencuri? Karena dia mengambil penglihatan kita dari samping. Dari samping. Dari samping ya, bukan dari tengah. Ya, kalau dari tengah orang kan langsung sadar. Tapi kalau dari samping suka tidak sadar sampai sisanya tinggal setengah, biasanya seperti itu. Maksudnya apa yang dari samping? Apa yang menyebabkan? Luas pandangan penglihatan kita. Ya, jadi kalau orang normal, mata kita satu mata, tidak melirik ya, jadi kita tutup satu mata, maka luas pandangan kita itu cukup luas ya, ke atas superior, ke inferior, ke nasal itu sekitar 60-70, dan ke temporal itu sekitar 90-100 derajat. Jadi derajat inilah yang berkurang ya. Kalau saya di rumah bisa nggak, Dok, melakukan semacam praktek itu? Saya akan melihat. Boleh dengan nutup mata, tapi
kurang sensitif. Jadi untuk glaukoma itu kurang sensitif ya. Jadi untuk glaukoma itu harus diperiksa dengan namanya perimetri statik. Ya, makanya makanya memang yang disarankan di usia 40 dilakukan screening. Ya, dilihat sarafnya. Kalau memang mengarah ke glaukoma dilakukan pemeriksaan perimetri statik dan OCT. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk mencegah progression yang tinggi. Ibaratnya harusnya buta di usia 60, kita perlambat jadi di usia 80. Seperti itu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Itu karena usia. Dan penyebab lainnya kalau karena usia ya, macular degeneration ya, atau degenerasi makula terkait usia. Ya. Itu penyebab lainnya, bisa penurunan penglihatan ya. Faktor resikonya terutama usia, jadi usia nggak bisa dicegah seperti biasa ya. Tapi faktor resiko lainnya adalah merokok. Merokok baik aktif maupun pasif ya, sehingga yang merokok ini harus dihentikan sebenarnya ya, karena kenanya ke situ, bisa kena ke optic nerve-nya, bisa kena ke katarak ya. Jadi di mata pun cukup banyak penyakit karena merokok gitu ya. Itu yang pertama ya. Walaupun faktor risiko utamanya usia memang nggak bisa diapa-apakan. Nggak bisa dihindarkan. Iya. Boleh dibilang gitu ya, Dok? Kalau AMD ini tidak seperti glaukoma ya. Kalau glaukoma kan pelan-pelan, tidak terasa, tahu-tahu dia hilang ya. Kalau AMD dia tahu-tahu muncul ya, karena dia letaknya di tengah. Ya, penglihatan yang terganggu tepat di tengah. Jadi biasanya kalau AMD orangnya langsung datang, langsung diperiksa. Iya. Kira ya. Jadi memang kita nggak pakai screening, tapi itu kita harus berhenti merokok. Iya. Ya. Lalu kalau untuk adakah juga pengaruhnya begitu dengan kita mengoperasikan kalau kita sedang bekerja begitu, Dok ya? Adakah jarak tertentu, lalu kemudian perlukah memakai pelapis apa begitu di sini, atau ketika kita sedang bermain gadget ya, enak kan kalau sambil duduk tiduran ya, Dok. Sampai kalau udah ketiduran terus scrolling lagi, saya bisa nggak tidur lagi malah, Dok. Ini kalau ini nyambungnya, masalah ini banyak terjadi pada anak-anak ya, walaupun bisa terjadi pada semua usia ya. Banyak terjadi pada anak-anak ya. Jadi ini saya sadari sejak pandemi banyak sekali yang tiba-tiba datang dan kemudian jadi minus ya. Ya, itu terkait dengan penggunaan gadget sebenarnya ya. Jadi penggunaan gadget, satu, intensitasnya, waktunya ya. Kalau waktunya lama, maka mata akan lebih cepat terjadi gangguan refraksi atau minus ya pada anak-anak. Yang kedua, jaraknya ya. Semakin dekat jaraknya, semakin gadget kita semakin dekat dengan handphone ya, mata dengan handphone, maka kejadian miopnya bisa menjadi lebih besar. Miop itu mata minus ya. Ya, itu yang kedua. Yang Jadi ketiga, baiknya kalau untuk gadget handphone semana nih, Dok? Segini aja? Jarak? Umumnya ya, jarak baca itu di atas 40 atau lebih dikit ya, 40 sampai 60 ya untuk handphone ya. Kemudian untuk layar monitor itu sampai 1 meter sebenarnya boleh, 80 sampai 1 meter ya untuk layar monitor ya. Kemudian layar monitor itu kalau misalnya seperti Anda sekarang kan Anda ngelihatnya ke bawah ya. Yang baik itu adalah layar paling atas ya, itu sejajar dengan mata kita. Ya, jadi kita melihatnya lurus, bukan lirik ke bawah. Itu ya. dia. Ya, jadi itu ya. Kemudian jadi baiknya seperti ini gitu. Ya. Kemudian untuk yang tadi bilang pasang anti radiasi ya, atau ada kacamata anti radiasi ya, itu baik untuk mengurangi kelelahan mata. Ya, itu baik untuk mengurangi kelelahan mata, tapi tidak mencegah terjadinya gangguan refraksi. Ya. Jadi gangguan refraksi tetap terjadi walaupun sudah memakai hal-hal seperti itu ya. Gimana sih cara mencegah gangguan refraksi ya? Yang pertama, kita harus menghindari pekerjaan jarak dekat dalam waktu yang terlalu lama. Ya, tidak terbatas pada penggunaan gadget ya. Menulis, membaca itu adalah salah satu pekerjaan jarak dekat. Jadi baiknya potong berapa jam gitu, Dok, baru kemudian istirahat. Baiknya berapa? Ya, baiknya itu ada rule namanya 20-20 ya.
Jadi setiap 20 menit kita berhenti 20 detik. Ya. Jadi kita melihat gadget 20 menit atau kita membaca 20 menit, kita melihat yang jauh 20 detik. Oh, lalu alihkan objek yang kita lihat Ya. ke yang lebih jauh, Ke sekitar yang jauh, 20 detik. ya. Jauh itu sebenarnya di atas 20 kaki. Jadi makanya namanya 20 kaki itu sekitar 6 meter atau lebih. Ya. Misalnya ruangan kita seperti ini tertutup, maka kita bisa membuka pintu dan melihat keluar. Maka itu jaraknya akan melebihi 6 meter. Ya. Jadi 20 menit ketika membaca ya, entah itu mengetik begitu, lalu kemudian 20 detik Melihat yang melihat jauh. ke jauh, Ha-ha. jangan jarak minimal 20 kaki. Ya, itu adalah disarankan dari Amerika, ya, Asosiasi Amerika AAO. Kemudian diadaptasi di Depkes kita, Departemen Kesehatan kita, dan itu memang diaplikasikan gitu sebaiknya. Ya. Ya itu dia, apalagi kalau anak-anak ya dok ya, ini Betul. tarik-tarikan sama orang tua Iya, ini. apalagi kalau anak-anak ya. Anak-anak itu ada tendensi, ya, terutama usia-usia yang di bawah 10 tahun, ya, ada tendensi untuk melihat lebih dekat. Ya, saya nggak tahu kenapa, tapi kalau kita putar TV, anak-anak itu sering maju. Kemudian kalau kita putar gadget, anak-anak tuh sering pengen lihat lebih dekat. Ada tendensi ke sana. Iya, iya. Ya, jadi makanya Iya, iya, betul. itu yang sebaiknya kita perhatikan, ya. Satu, Kayak nggak puas begitu pengen lihat iya, itu pengennya dekat. besar. Iya, makanya itu yang sebaik kita perhatikan, kita selalu menjaga, ya, anak supaya 20 menit saja dan jaraknya cukup jauh, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, outdoor activity, ya. Dalam penelitian itu sangat berpengaruh terhadap terjadinya miopia atau mata minus, ya. Jadi kalau kita banyak beraktivitas di luar ruangan, terkena sinar matahari, melihatnya jauh, maka kejadian mata minusnya menjadi jauh lebih kecil. Dia faktor protektif, ya. Jadi itu sangat baik, ya. Jadi kalau misalnya memang ada anak-anak, ya, sebelum terjadi minus, ya, usia 4, 5, ya, dibawa aja jalan-jalan keluar, ya. Usia 2, 3 pun nggak apa-apa, ya, karena itu tahap perkembangan paling dasar. Ya itu Gitu. dia, kayak Ya. warga jemaat saya mengeluh mungkin waktu itu pemicunya pandemi ya, jadi Ya. banyak kegiatan susah sekali keluar, jadinya ada gangguan penglihatan. Jadi justru lebih banyak aktiviti di luar ya. Betul, ya. Lebih Dengan membantu. terkena sinar matahari dan melihat jauh seperti itu. Ya. Tidak terus-menerus melihat jarak dekat. Betul, ya. Tapi jangan gosong, ya, sinar matahari. Oh iya, iya dong, iya. Sampai gosong saking asiknya ya dok ya. Iya. Ya, Ya. ada lain dok seperti misalkan kayak makanan begitu, atau misalkan sudah terlanjur nih minus atau plus begitu. Bisakah ada kemungkinan kita bisa menguranginya dengan makanan tertentu atau Ya, sebenarnya ini mitos atau fakta, ya. Jadi kalau saya sih lebih ke arah mitos. Jadi begitu. jadi orang yang sudah minus atau sudah plus itu sebenarnya nggak bisa kita lakukan, nggak bisa kita jadikan nol lagi dengan cara-cara yang biasa. Misalnya makan, ya, atau pakai kacamata sering, ya, jadi berkurang, enggak, ya. Jadi dengan makan makanan yang bergizi tinggi, misalnya punya banyak vitamin A, vitamin C, vitamin E, kemudian pakai kacamata sering, itu tujuan utamanya adalah mencegah progresnya. Misalnya minus 2, tetap bertahan di minus 2. Seperti itu. Ya. Untuk membuat minus 2 menjadi 0, ya, satu-satunya cara sampai saat ini adalah dengan pembedahan laser, ya. Laser atau ortho-K juga bisa, tapi ortho-K itu tidak permanen, ya. Nah, kalau operasi laser atau lasik, ya, itu bisa mengurangi secara permanen, ya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan kadang bisa timbul lagi, ya. Baiklah dok, ini topik yang menarik dan karena kita dibatasi oleh waktu, kita tiba di penghujung acara dan sebelum kita mengakhiri ini, silakan apakah ada pesan yang penting nih dari dokter untuk pemirsa yang ada di rumah berkaitan dengan tema ini? Ya, terima kasih. Mungkin saya berpesan singkat saja bahwa mata itu merupakan organ yang sangat penting, ya. Jadi kita harus menjaga itu baik-baik, ya. Selalu ingat, karena kita lagi pandemi, banyak penggunaan gadget, selalu ingat
tentang rule yang 20-20-20 ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang Anda merokok, boleh ya berhenti merokok ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau memang ada gangguan kesehatan mata ya, boleh datang ke dokter mata ya, seperti itu. Ya. Mungkin itu. Terima kasih Dokter Christian. Kiranya Tuhan juga berkati setiap karya kerja pelayanan dokter dimanapun Tuhan menempatkan. Dan pemirsa, kita tiba di penghujung acara, dan pastinya di episode-episode yang akan datang akan ada topik-topik menarik dari acara ini, Krida Bagimu Negeri. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.